نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diberikan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita tunaikan akan senantiasa menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang sudah kita bahas dari bab-bab apa hadis tadi dibawakan oleh Al Hajar rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita yang pertama tentang barang-barang yang wajib dizakati, yang atau barang-barang yang terkena zakat, baik itu dari binatang ternak, demikian pula dari emas dan perak, dan khususnya dari hububat thimar, dari buah-buahan dan biji-bijian pun juga tidak semuanya, terbatas. Ini hububat thimar, kemudian juga pada binatang ternak pun juga terbatas. Tidak semua ternak itu dizakati, sebagaimana juga hububat thimar pun juga tidak semua yang apa yang keluar dari hasil bumi itu kemudian semuanya dizakati. Ini dengan nas dari Rasulullah SAW. Adapun pendapat bagaimana kemarin kita bahas adalah dari pendapat Abu Hanifah rahimahullah taala yang berpendapat semuanya kena zakat pada hububat thimar. Kemudian juga sudah kita bahas terkait dengan kadar zakatnya atau kadar nisabnya masing-masing. Demikian pula kadar yang harus dikeluarkan dari masing-masing yang terkena zakat ini, barang-barang yang terkena zakat. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas juga kaitan dengan biji-bijian. Hadis yang terakhir adalah hububat thimar, dan Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang tidak kena zakat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-509, qala al-muallif rahimahullah taala wa an Sahl ibnu Abi Hatmah radhiyallahu taala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharajtum faqulu wada'u thuluth fa in lam tad'u thuluth fad'u ar-rubu'. Rawahu al-khamsah illa Ibn Abbas illa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Dari Sahl bin Abi Hatmah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kami, idza kharastum, jika kalian mengukur atau mengira-irakan dari buah, dalam hal ini adalah kurma atau anggur, ya, yakni mengira-irakan. Fakhudhu, maka ambillah. Wada'u thuluth, maka tinggalkan sepertiga untuk si pemilik barang. Fa in lam tad'u thuluth, dan jika tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkan seperempatnya. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsah, yakni Imam Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali Ibnu Majah, dan dikatakan hadis ini sahih oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim rahimahumullah. Dan hadis ini ada sisi kelemahannya, di mana ada tafarrudnya salah seorang rawi dari Sahl bin Abi Hatmah ini. Kemudian
juga dari jalannya Abdullah bin Lahiyah. Dan ma'ruf Abdullah bin Lahiyah ini adalah seorang yang mukhtalaf ba'da an ihtaraka kutubuh, seorang yang hafalannya goncang setelah buku-bukunya itu terbakar. Dan namun dikatakan bahasanya hadis ini ada syawahidnya dengan sanad yang muttafaq ala sihhatihi dari jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, artinya dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa jika kita mengkira-kirakan pada semacam kayak sekarang itu tebasan, ya. Ini mau membeli atau membeli barang yang masih di pohonnya, maka kata Rasulullah, jika kalian maka tentunya di situ adalah dikira-kirakan, kira-kira harganya sekian atau kira-kira akan mengeluarkan sekian kintal misalkan. Dan ini tentunya ahlul khibrah, orang yang terbiasa dengan itu bisa mengira-kirakan kira-kira sekian. Maka kata Rasulullah, idza kharajtum fakhudhu, ambillah. Ini menunjukkan boleh, dan tinggalkan sepertiga atau seperempat. Dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan zakat, ya. Bab ini sebenarnya pada pada jual beli, ya. Pada hadis ini pada jual beli, tentang muamalah. Namun di sini kaitannya dikira-kirakan di sini juga tidak hanya ketika beli saja, juga dikira-kirakan zakatnya. Bagaimana hadis yang berikutnya? Qala wa Attab ibn Usayd radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasa al-'inab kama yukhrasa an-nakhlu wa tu'khad zakatuhu zabiba. Rawahu al-khamsah fi inqita'. Dari Attab ibn Usayd radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an yukhrasa al-'inab, untuk kharas. Kharas itu artinya mengkira-kirakan, ya. Ini mengira-kirakan sesuatu yang mau diambil. Tentunya dalam hal ini adalah pada buah-buahan atau pada biji-bijian. Dan dalam hal ini adalah yang terkena zakat kaitannya dengan anggur dan kurma. Mereka katakan an yukhrasu al-'inab kama yukhrasu an-nakhlu, bagaimana dikira-kirakan pada nakhl, pada pohon kurma. Wa tu'khadhu zakatuhu zabiba, dan dikeluarkan atau diambil zakatnya dari zabib. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, namun hadis ini ada terputus sanadnya. Dan ini hadis ini adalah hadis mursal. Dikatakan fi inqita', maksudnya di inqita' di sini bukan berarti hadis itu munqati', karena di antara hadis, jenis hadis yang ditolak atau hadis yang mardud, hadis yang lemah itu ada dua jenis. Yang pertama ditolak atau dilemahkan karena terputus sanadnya. Ini karena saqat fi sanad, dan ini ada 5 macam, ya. Di antaranya adalah hadis mu'allaq, mu'dhal, munqati', mursal, dan mudallas. Ini 5 jenis dari hadis lemah yang disebabkan karena terputus sanadnya. Hanya berbeda-beda model terputusnya. Kalau dalam hadis ini yang dikatakan mursal, itu artinya adalah perkataan tabi'in, qala tabi'in qala Rasulullah. Ini sedikit faedah. Ini qala tabi'in qala Rasulullah. Berkata seorang tabi'in qala Rasulullah. Maka ini tentunya adalah putus sanadnya di akhir sanad.
di akhir sanad. Ini. Jadi tidak ada sahabat atau bahkan mungkin tabi'in, karena seorang tabi'in pun juga terkadang meriwayatkan dari tabi'in dari sahabat. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Maka ini lemah. Meskipun kelemahannya adalah kelemahan yang masih bisa ditutup. Artinya kalau banyak jalannya atau dikuatkan dengan riwayat yang sahih, bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairihi. Ini hadis mursal. Kemudian yang kedua hadis mu'allaq, hadis yang terputus sanadnya dari awal sanad. Seperti misalnya Imam Bukhari diputus sanadnya, tidak disebutkan gurunya atau syekh-syekhnya, atau bahkan terkadang cuma disebutkan sahabatnya. Qala Al-Bukhari, qala Ibnu Umar, misalkan qala Abu Hurairah, misalkan qala Rasulullah. Maka ini namanya hadis mu'allaq. Tentunya kalau mu'allaqat dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahihain, ini ada pembahasan yang tersendiri. Berbeda kalau mu'allaqat di kitab-kitab yang lain. Ada sendiri. Kemudian yang ketiganya adalah hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal ini hadis yang terputus sanadnya dua orang rawi atau lebih secara berurutan. Ini mu'dhal yang terputus sanadnya dua orang rawi atau lebih secara berurutan. Maka ini mu'dhal. Dengan dikatakan oleh Imam Baiquni, wal mu'dhalus saqitu min wudnani wa mu'dhalus saqitu, dan mu'dhal adalah yang terputus sanadnya dua orang atau lebih. Wa ma ata mudallasan mu'ani. Kemudian ini mu'dhal. Kemudian yang keempatnya adalah munqati'. Munqati' ini adalah bukan maqtu'. Kalau munqati' ini sifat dalam sanad, kalau maqtu' ini dalam matan, ya. Kalau munqati' ini terputus sanad hadis lemah, kalau munqati', kalau maqtu' belum tentu lemahnya. Terkadang sahih tapi hanya saja itu sampai tabi'in. Sampai tabi'in saja. Tidak sampai sahabat atau Rasulullah. Ini munqati'. Munqati' itu artinya terputus satu sanadnya, bisa satu atau lebih, tapi dengan catatan tidak bisa satu sanad bisa terputus, bisa dua, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tapi dengan catatan tidak berurutan. Ini munqati'. Kemudian mursal. Ini pembahasan yang paling panjang dalam masalah ini karena banyak jenisnya. Tapi intinya adalah hadis mursal, hadis mudallas. Hadis mudallas itu adalah hadis yang seorang rawi meriwayatkan dari syekhnya, dari gurunya yang dia mendengar, dia belajar, dia duduk dan meriwayatkan dari syekhnya ini, tapi dia meriwayatkan hadis yang tidak mendengar langsung dari syekhnya atau tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi dia meriwayatkannya dari jalan yang lain. Bisa dari syekh yang lain atau bisa dari sesama kawannya. Tapi ketika meriwayatkan itu wasilah atau wasitah perantara ini dibuang, ya, dibuang. Kemudian dipakai ungkapan seakan dia mendengar langsung dari syekhnya dengan kata-kata qala atau an. Ya. Ini mursal. Ya. Ini dikatakan dengan mursal isnad. Ya. Mursal isnad. Dan ini salah satunya hadis ini adalah hadis yang mursal. Meskipun ini hadis mursal, hadis mursal juga termasuk hadis yang lemah pada asalnya, namun juga bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairihi manakala ada syawahid atau ada yang menguatkannya yang sejajar atau sederajat dengan hadis mursal tersebut atau yang lebih kuat daripadanya. Ini hadis yang lemah karena terputus sanadnya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang lemah karena sebab ta'an birawi. Karena sebab pencelaan pada rawinya. Artinya rawinya itu ada kekurangan. Tentunya di sini tergantung kepada tingkat kekurangan yang ada pada rawi tersebut. Ini pembahasannya di Mustalahul Hadis. Sekedar faedah, ya. Maka hadis ini adalah hadis yang mursal, bagaimana Ibnu Hajar sendiri mengatakan fihi inqita'. Ya. Hadis ini ada terputus sanadnya. Di mana di sini hadis ini disebutkan juga dalam Talhisul Habir. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i, demikian pula Ibnu Hibban dan Imam Daruqutni dari jalannya Attab bin Musayyib. Dan hadis ini sumbernya dari Sa'id bin Musayyib.
Sa'id bin Musayyib dari Attab bin Usaid. Ya. Sa'id bin Musayyib adalah kibar tabi'in. Ya. Dan Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini sendiri mengatakan bahwa Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Attab bin Usaid atau Ibn Usaid ini ya. Dan terputusnya juga jelas. Karena apa? Kentara sekali kalau kita membaca biografinya dari rawi-rawi yang ada, ini memang kentara sekali. Dari Sa'id bin Musayyib, dari Attab bin Usaid. Ini tidak ketemu. Tidak ketemu. Maka di sini menunjukkan bahwa terputus sanadnya. Ya. Karena Sa'id bin Musayyib meskipun ini kibar tabi'in, ya, kibarnya tabi'in, dan beliau adalah menantunya Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala. Dan jumlah riwayat ini an kibar sahabat. Kebanyakan riwayat itu dari kibar sahabat. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan untuk kemudian meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Dan khusus dalam hadis ini Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Attab bin Usaid. Hal itu karena dari sisi lahirnya atau sejarahnya, bahwa Sa'id bin Musayyib ini lahir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sementara Attab bin Usaid ini meninggalnya di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Tentunya dia akan ketemu di sini. Maka di sini sebagaimana Ibnu Munzir mengatakan inqita'u zahir, ya. Terputusnya sangat jelas sekali. Nah, perbedaan yang sangat jauh sekali. Karena tidak ketemu antara Sa'id bin Musayyib dengan Attab bin Usaid. Namun para ulama mengatakan, Imam Nawawi mengatakan hadis ini mursal, ya. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Tapi ini diterima oleh para imam. Dan memang mursalnya Sa'id bin Musayyib min ashahil marasil, ya. Dikatakan mursal Sa'id bin Musayyib ini min ashahil marasil. Hadis istilahnya adalah hadis mursal itu hadis yang lemah. Tapi hadis-hadis yang meskipun lemah ini artinya yang paling sahih dari hadis mursal adalah mursalnya Sa'id bin Musayyib ini. Ini karena kebanyakan riwayatnya adalah dari kibar para sahabat. Dan dikatakan hadis ini juga sesuai dengan qawaid syariah dan kaitannya dengan masalah muamalah, ya. Dan hadis ini, ini juga meskipun terputus ini sanadnya ada bisa dikuatkan, artinya juga dijadikan dalil oleh para a'immah. Dan juga sesuai dari sisi isi matanya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengira-irakan al-inab pada anggur, sebagaimana juga pada kurma, ya. Kemudian diambil zakatnya, artinya kalau kebun anggur misalkan, bagi orang yang punya khibrah supaya dikira-kirakan ini anggur, ya, sekian misalkan, ya, sekian misalkan 1 hektar lah taruhlah, ya, anggur 1 hektar dengan kondisi yang seperti ini misalkan. Seorang ahli khibrah punya ngerti itu kira-kirakan ini kira-kira bisa panen sekian kintal atau bisa panen sekian ton. Nah, kemudian keringnya menjadi zabib, ya. Menjadi zabib itu sekian, ya. Jadi itu bisa dikira-kirakan, ya. Kalau misalkan kira-kira bisa menghasilkan 1 kintalnya basah, ya, kemudian keringnya minimal bisa misalkan separuhnya atau kurang misalkan, itu istilahnya bisa dikira-kirakan. Sebagaimana kurma juga demikian, ya. Sebagaimana kurma demikian. Ketika masih hijau, ya, atau ketika sudah mulai jadi rutab, ya, ini sudah bisa dikira-kirakan, ya.
yang sudah bisa dikira-kirakan. Antara yang mungkin kalau memang ahli khibrah ini juga punya kemampuan, meskipun itu masih balang, kan masih hijau, ya, masih berwarna hijau, ini bisa dikira-kirakan. Oh, satu tandan sekian, nanti hilangnya sekian. Ya. Ini tentunya ahli khibrah punya kemampuan. Ya. Kemudian diambil zakatnya zabib. Ya. Tetap ini adalah untuk mengukur adalah zabib, karena anggur ketika jadi buah ini belum tidak dizakati, tapi dizakati ketika sudah menjadi zabib, sudah kering. Bagaimana hadis ini? Sekali lagi hadis ini adalah meskipun ini hadis yang lemah, namun juga dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Mukhtaratnya mengatakan bahwa hadis ini adalah sesuai dengan qawaid syariah dan mahasiniyah, kebaikan-kebaikan daripada syariat Islam terkait dengan masalah muamalah. Kemudian dari dua hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita, memberikan faedah kepada kita. Ini juga sama-sama kharf, ya, sama-sama dikira-kirakan. Di mana dalam hal ini tentunya ketika, dan ini juga tentunya tidak akan terjadi kaitan dengan masalah intizam, ya, jibat zakat, para petugas pengambil zakat ini, di mana dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai sebagai waliul amr, ya, dalam masa itu, ya, memerintahkan atau mengutus kepada para jubatuz zakat, kepada para pengambil zakat ini, ya, khususnya pada zakat hubub wa thimar, ya, zakat pada biji-bijian dan buah-buahan, itu supaya mengira-irakan. Dan ini tentunya adalah sebagaimana dalam bab muamalah, bab hatta budu salahuha, sampai nampak kelayakannya. Jadi ketika buah itu sudah nampak layak, ya, maka supaya dikira-kirakan. Dan ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk itu. Jadi para petugas zakat juga mesti ngerti, khususnya bagi zakat hubub wa thimar ini, punya keahlian, punya khibrah terkait dengan mengira-kirakan zakat yang harus dikeluarkan nantinya. Kemudian dari hadis ini menunjukkan pula bahwasanya cukup untuk mengetahui kadar buah dan biji-bijian yang dihasilkan ini adalah dengan harf tadi, takdir, dengan dikira-kirakan, bisa tidak perlu sebelum ditimbang, itu masih dalam menggantung di pohonnya, ini sudah bisa dikira-kirakan berapa hasilnya ketika saat panennya. Dan tentunya panennya kira-kira ini dengan timbangan, ya, yang syar'i, dengan tadi dengan istilahnya adalah kharf. Maka dan dalam hal ini tentunya adalah sekali lagi kepada ahli khibrah, ya, orang yang punya keahlian, dan istilahnya kulinone seperti itu. Tapi kalau nggak kulino, nggak terbiasa, ini tidak akan mampu untuk mengira-irakan itu. Apalagi kalau yang namanya bagi kita nih, bagi anggur dan kurma ini, ya, tentunya adalah ahli khibrah. Dimana kalau kurma atau anggur ini kan nunggu sampai zakatnya adalah keringnya, sudah jadi zabib, maka juga dikira-kirakan ini keringnya adalah kurang lebih sekian. Bagaimana tukang tebak pagi itu juga paham, ya. Ini ketika melihat saja ini sudah pahami nanti keluar kira-kira sekian, ya, sekian gintang kering apa basah, ya, basahnya, dan keringnya kira-kira sekian. Itu bisa dikira-kirakan bagi ahlul khibrah.
maka ini juga dijadikan dalil dalam masalah kaidah syar'iyyah kaitannya dengan az-zannul ghalib. Zannul ghalib ini persangkaan yang kuat. Maka sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Taimiyah dalam Ushulus Tsalatsah, demikian pula dalam usul ilmu usul tentang usul fiqh ini kaitannya dengan maratibul idrak, ya, tentang maratibul idrak, tingkatan-tingkatan seseorang itu bisa tahu. Tingkatan yang pertama adalah al-ilm atau alim, ya, al-ilm yang betul-betul berilmu. Namanya berilmu itu artinya menguasai betul, ya, detail-detailnya. Ini ada ilmu. Kemudian di bawahnya adalah zannul ghalib, zan yang bukan zon atau persangkaan, tapi persangkaan yang kuat. Persangkaan di sini bukan persangkaan artinya yang tercela, itu bukan, tapi artinya kira-kiranya itu lebih banyak kepada kebenaran. Kira-kiranya itu lebih dari 50%, ya. Jadi kalau al-ilm itu sudah 100%, ini zannul ghalib ini setelah 50% ke sana, antara 50 sampai 100 ini zan al-ghalib. Kemudian kalau tengah-tengah, ya, ini namanya syak, ya, ragu-ragu antara rajih dan marjuh, ya, ini setimbang antara kira-kira salah dan benarnya, ini setimbang, makanya namanya syak, ya, ragu-ragu. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat ke bawah lagi, kalau salahnya lebih besar daripada benarnya, namanya wahm, ya, namanya wahm. Kira-kira, tapi perkiraan salahnya itu lebih besar, ya. Ketika mengira-ira kan itu lebih banyak salahnya perkiraan itu daripada benarnya, ini namanya wahm. Kemudian lebih ke bawah lagi, ketika sama sekali tidak tahu, ini adalah jahil, ya. Dan ke bawah lagi adalah jahil murakkab, ya. Jahil pangkat 2. Ketika seorang tidak tahu tapi sok tahu, ya. Ini makanya jahil murakkab. Seorang benar-benar tidak tahu tapi jawab, misalkan ditanya di sesuatu yang tidak tahu tapi berusaha untuk jawab, nah, dengan tanpa dalil, dengan tanpa ilmu, maka ini namanya jahil murakkab, ya. Syahidnya di sini bahwa ini hadis ini adalah dijadikan dalil sebagai rujukan, ya, dalam mengira-irakan yang benar. Jadi dikatakan dengan zan al-ghalib. Zan al-ghalib ini juga persangkaan yang kuat. Maka itu juga bisa dijadikan sandaran untuk menentukan satu hukum, ya, atau untuk memutuskan satu perkara. Ketika tidak bisa diketahui secara maksimal, ini secara penuh, maka bisa dengan zanul ghalib. Ini dari hadis ini. Ini kaidah yang artinya kalau untuk sampai kepada yakin itu sulit, ya, maka cukup dengan ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan atau zanul ghalib ini mencukupi. Dan ini merupakan kaidah syar'iyyah dalam ma'rifatul idrak, dalam kita mengenal atau dalam kita mengetahui sesuatu yang hak, ya. Artinya juga di sini kemudian keluar kaidah mana yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak diketahui secara keseluruhan itu tidak ditinggalkan secara keseluruhan, ya, secara semuanya. Ini artinya la yutraku julluh. Jangan kalau kita tidak tahu, tidak bisa diketahui secara keseluruhan, bukan berarti itu kemudian ditinggalkan semuanya, itu jangan, ya. Ini juga terkait dari kaidah ini, ya. Maka ini dari hadis yang azim yang keluar dari sini sebagaimana dikatakan Syekhul Islam adalah merupakan qawaid syar'iyyah, merupakan dasar-dasar syariat.
Kemudian pada hadis yang sebelumnya dari kharsus samrah, mengira-irakan buah dan biji-bijian ini Rasulullah SAW memberikan atau memerintahkan untuk tidak mengambil secara keseluruhan dari zakatnya, tapi supaya ditinggalkan dari untuk si pemilik harta ini atau si pemilik buah dan biji-bijian ini sepertiga zakat atau seperempatnya. Artinya di sini kalau misalkan ya, seperti kemarin sudah kita bahas, misalkan padi lah, atau ya misal itu yang tempat kita kan padi, dikira-kirakan ini hasilnya sekian kintal, ya, misalkan sekian kintal misalkan, taruhlah kemarin dengan nisab zakat itu 5 wasak ya, 5 wasak. Kalau satu wasaknya 130 setengah barang gitu ya, atau 180 ya, ini dikira-kirakan ya, zakatnya sekian ya, zakatnya adalah 2,5 zakatnya adalah 5% atau 10% ya. Kalau airnya bayar itu adalah 5%, maka zakatnya 5%. Dari 5% ini yang dikira-kirakan, maka tinggalkan 1/4 atau sepertiganya ya. Yang harus diambil itu kan 5% misalkan ya, atau 10% ya. Maka tinggalkan sepertiganya dari yang diambil zakatnya itu untuk si pemilik barang ini ya. Ini maksud dari hadis ini, dari hadis yang pertama tadi. Jangan diambil semuanya. Ini taruhlah kalau 180 ya kali 5, itu berarti berapa kemarin? 5 tambah 4, 9 ya, 9 kintal ya. Iya. Atau 900 kilo kan, berarti 9 kintal. Taruhlah misalkan panen 9 kintal, kira-kira 9 kintal. Maka zakatnya diambil 10% ya. Berarti 90 kilo ya. Maka 90 kilo ini sepertiganya tinggalkan, diambil 60 kilo saja. Yang 30 kilo tinggalkan. Ini makna dari hadis ini. Kalau itu kira-kira masih dalam kharusnya ya. Kalau masih dalam kharus. Ini maksud dari hadis ini. Ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama. Tapi yang jelas ini adalah menunjukkan Rasulullah SAW membolehkan untuk kemudian menghukumi dengan dzan al-ghalib ini ya. Ini ada berkaitan dengan masalah zakat. Insyaallah taala kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan berikutnya. Ini barangkali wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa husnal istima'ah.